nurid. Kembali lagi di channel Seputar Tilawah. Kali ini kita akan belajar irama soba dan ada sedikit tambahan materi terkait ada yang komen bagaimana cara belajar cengkok yang benar. Nah, di sini saya akan bahas sesuai dengan pengalaman pribadi. Jangan skip video ini karena mungkin akan saya bahas di bagian ujung atau di bagian tengah-tengah. Mari kita simak tutorial irama soba. Ar-tayran ala husni yunadi طيران 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 أرى طيران على غصني على غصني أرى طيران على غصني ينادي على الغصن ينادي أرى طيران على الغصن ينادي. Soba asli selesai. Ketika dibacakan dalam tausih bisa diulang sebanyak 2 kali dengan variasi berikut. Ara tayran ala al-husni yunadi ara tayran ala al-husni. Nah, barusan itu kita belajar irama soba asli. Bagi teman-teman, jika kesulitan belajar cengkok atau belajar iramanya ya, bacaan tausihnya, teman-teman tinggal putar ulang video ini sampai nanti hafal. Baik teman-teman, sesuai tadi kesepakatan, kita akan membahas bagaimana sih cara belajar cengkok dengan mudah. Jadi teman-teman harus tahu dulu ada setidaknya 3 yang harus teman-teman ketahui. Pertama, dari mulai cara mencengkokkan. Cara mencengkokkan yang benar itu berada di tenggorokan atau di pita suara kita. Jangan sampai ada mencengkokkan irama pakai mulut ya. Karena mungkin ada ya bagi pembelajar pemula
mencengkokkan pakai mulut. Nah, itu kurang tepat. Contoh yang kurang tepat seperti ini ya. Misalnya tadi irama sobat Ar-Toiron. Nah, itu pakai mulut ya, teman-teman. Jadi upayakan pakai tenggorokan, sehingga ketika mencengkokkan pakai tenggorokan, mulutnya meskipun tetap diam ya, tetap bisa mencengkok naik turun. Contoh alal ghut alal. Jadi mulutnya diam. Nah, itu yang pertama. Jangan sampai salah jalur atau salah mengeluarkan suara. Nah, yang kedua teman-teman, kesulitan mencengkokkan irama itu mungkin disebabkan faktor dari dahak. Jadi di tenggorokan teman-teman itu masih banyak dahak. Dari mana dahak itu berasal? Biasanya dari makanan-makanan yang berminyak. Selain yang berminyak juga yang asam ya. Jadi upayakan makanlah makanan yang tidak terlalu banyak mengandung minyak, sehingga malah membuat banyak dahak. Nah, rekomendasi dari saya, ketika makan makanan yang terlalu banyak mengandung minyak, nah teman-teman bisa memakan roti kering ya. Ini bukan hanya saya ya, saya juga belajar dari kitab-kitab. Ternyata hal yang bisa mengurangi dahak adalah memakan roti kering, namun tidak terlalu banyak ya. Kalau bisa yang tawar. Selain itu juga ada buah-buahan yang mendukung suara kita lebih lurus, lebih lembut ya. Misalnya makan buah tomat, makan buah pisang. Nah, seperti itu. Jadi jangan yang terlalu asam-asam. Kemudian juga teman-teman bisa bantu dengan obat. Obat apa itu? Namanya obat gurah. Jadi ada beberapa rekomendasi obat. Misalnya ada obat gurah ashifa ya, ketika diminum itu bisa mengurangi dahak ya, dan dikeluarkan melalui keringat. Ada juga yang diminum, ketika diminum kemudian langsung tiba-tiba ingin mengeluarkan dahak sampai dahaknya habis. Nah, itu dengan metode gurah ya, obat gurah. Ada juga langsung dengan metode gurah langsung ya. Berarti ada suatu bahan tradisional yang dimasukkan ke hidung ya, kemudian nanti dahak kita keluar semua. Nah, itu memang lumayan beresiko, maksud beresiko ketika setelah gurah itu pasti membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh kembali. Maksud sembuh kembali ini ya, wajah kita ya biasanya bengkak ya, wajah hidung kita, mata kita, karena kita hampir 2-3 jam untuk mengeluarkan dahak itu ketika melakukan gurah. Jadi sebelum teman-teman gurah secara langsung, teman-teman cari tahu dulu ya, gurah yang seperti apa yang aman dan tidak terlalu beresiko. Nah, yang poin ketiga ini adalah teknik ya. Saya akan berikan tekniknya. Jadi teman-teman kalau belajar cengkok, pertama teman-teman harus belajar dari irama yang lambat. Maksudnya apa? Ketika kita ingin meniru cengkok dari salah satu qori atau dari irama ya, maka kalian harus mengubahnya menjadi lambat. Setelah menjadi lambat, teman-teman harus mengulangnya berkali-kali ya. Kemudian menggunakan percepatan, jadi lama-lama makin cepat ya. Nah, cara melatih cengkoknya tersendiri itu teman-teman bisa menggunakan pola seperti ini. Misalnya nah, seperti itu ya. Tapi teman-teman harus lebih cepat ya. Contoh nah, teman-teman harus terbiasa. Contoh di irama Bayati Syuri, biasanya aja di ujung ya. Contoh wa syari'atul Islam. Nah, itu terdengarnya vibrasi ya teman-teman, cepet ya. Padahal kalau dilambatkan, kita akan belajar seperti ini. Islam. Nah, namun ketika dicepatkan itu terdengar seperti bergetar seperti itu ya teman-teman. Contoh lagi nih, kita akan belajar cengkok di irama Bayatinawa ya. Ini saya akan contohkan salah satu makro ya yang dibacakan oleh Kang Haji Mukmin Mubarok ya. Saya akan ambil salah satu makronya. Nanti teman-teman kita belajar bersama untuk cengkok ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Nah, cengkoknya ada di bagian akhir. Perhatikan teman-teman, iramanya seperti ini. Liman nurid. Kita perlambat. Nurid. 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 Kita perlambat lagi. Nurid. Nah, teman-teman coba terus seperti itu. Jadi yang teman-teman dengar berkali-kali tadi, kemudian teman-teman coba perlambat ya iramanya. Setelah lambat, lama-lama nanti menggunakan percepatan sampai cepat ya. Kalau sudah cepat, nah itulah cengkok ya. Ketemulah cengkok yang sesuai dengan harapan teman-teman. Nurid. Selamat mencoba dan semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Share ke teman-teman yang lain jika bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.